Lionel Messi semakin mendekati klub asal Inggris yaitu Manchester City. Untuk penggemar Barcelona, harap-harapnya Mas nih kehilangan sosok yang selama ini menjadi ikonik di klub Barcelona. Akankah pihak Manchester City mendapatkan tanda tangan mega bintang Barcelona tersebut? Berikut adalah ulasannya. Penyerang Barcelona tersebut dikabarkan telah sepakat dengan tawaran dari si nyonya tua untuk bergabung pada musim panas ini. Klub raksasa Serie A Italia, Juventus, diyakini semakin dekat mendapatkan tanda tangan bintang Barcelona, yaitu Luis Suarez. Pada bursa Italia, La Gazzetta, Corriere, dan media Italia lainnya sudah menyetujui tawaran yang diajukan oleh si nyonya tua. Luis Suarez akan hengkang ke Turin dengan status bebas transfer, mengingat saat ini ia sedang melakukan negosiasi pemutusan kontrak dini dengan Blaugrana, dengan durasi awal bertahan hingga Juni 2021 mendatang. Sementara itu, Bianconeri juga akan segera melepas jasa Gonzalo Higuain, dengan pemain asal Argentina tersebut diklaim telah menerima tawaran kontrak hingga 2022 dari Inter Miami. Inter Miami merupakan klub baru yang didirikan oleh legenda sepak bola asal Inggris, yaitu David Beckham. Dan di Amerika Serikat, Higuain bisa berkarir lebih dekat dengan saudaranya, Federico Higuain, yang sudah bermain di MLS selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, seperti Luis Suarez, situasi Higuain juga identik dengan ia masih melakukan negosiasi terkait pemutusan kontrak dini. Higuain merupakan salah satu korban revolusi yang dilakukan oleh pelatih baru klub, Andrea Pirlo. Dengan Sami Khedira juga diyakini menjadi salah satu pemain yang tak masuk rencana mantan gelandang timnas Italia tersebut. Meskipun Pirlo sempat mengincar Edin Dzeko dari AS Roma sebagai pengganti Higuain, mereka sekarang telah sepenuhnya. Nerazzurri meyakini Barcelona sekarang sudah keluar dari perburuan transfer bintang muda Argentina tersebut. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, mengatakan bahwa Barcelona sekarang mustahil untuk melanjutkan perburuan terhadap Lautaro Martinez. Lautaro memang erat dikaitkan dengan transfer menuju Barcelona sejak awal tahun ini, terutama sebelum pada pandemi virus corona. Berbagai spekulasi merebak selama periode tersebut, dengan beberapa media mengklaim Barcelona telah mengidentifikasi Lautaro sebagai pengganti jangka panjang Luis Suarez. Namun, gejolak internal di Barcelona yang semakin memanas belakangan ini, terutama setelah Lionel Messi meminta pergi, isu transfer Lautaro menuju Camp Nou semakin dingin. Inter menganggap status transfer Lautaro kini tak terjamah oleh siapapun. Ada pendekatan untuk sang pemain dari Barcelona, namun kami tidak pernah memulai negosiasi, kata Ausilio kepada Sky Sport Italia. Ausilio juga dengan cepat menekankan bahwa Lionel Messi tidak akan merapat ke Inter Milan dalam waktu dekat. Anda mengatakan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu dari mana berita-berita itu datang. Lanjut Ausilio soal potensi transfer sang superstar Barcelona. Kai Havertz, Chelsea. Bayer Leverkusen hanya bisa gigit jari setelah Kai Havertz lebih memilih Chelsea. Jadon Sancho, Manchester United. Manchester United ingin menambahkan amunisinya di lini depan setelah tidak puas dengan kinerja para penyerangnya musim ini. Target yang disasar adalah Jadon Sancho. Pemain berusia 20 tahun tersebut sudah lama menjadi inceran setan merah, namun Dortmund enggan melepasnya. Pemain berkebangsaan Inggris ini berhasil melewati musim yang bagus dengan Die Borussen. Dan total 44 penampilannya musim ini, ia berhasil mencetak 20 gol dan memberikan 20 assist kepada rekan setimnya. Ex-bintang Manchester United itu tidak menutup kemungkinan pergi dari Lyon. Memphis Depay menegaskan dirinya tidak pernah punya keinginan meninggalkan Lyon, meskipun juga mengisyaratkan hengkang dengan mengatakan punya impian tersendiri. Depay belakangan dihubungkan dengan rumor transfer keluar dari Groupama Stadium dengan Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Inter Milan kabarnya tertarik menampungnya. Ia mengemas 6 gol bagi Lyon di Liga Champions musim 2019-2020, membantu klub Ligue 1 itu mencapai semifinal dengan menyingkirkan Juventus dan Manchester City selepas kompetisi dilanjutkan usai jeda pandemi virus corona. Namun, di kancah domestik, pasukan Rudi Garcia hanya finish di posisi ke-7 klasemen akhir Ligue 1 yang dihentikan pada Maret lalu, yang berarti membuat mereka gagal lolos ke pentas Eropa untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir. Terlepas dari kekecewaan itu, Depay terus mempertahankan performa terbaiknya dalam laga perdana Ligue 1 musim 2020-2021, mencetak hat-trick yang menandai kemenangan timnya 4-2 atas Dijon pekan lalu. Berbicara pada lapangan Belanda,
Kepindahan ke Barcelona akan membuat Depay bersatu kembali dengan Ronald Koeman yang meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda untuk menggantikan Quique Setien di Camp Nou. Ketika ditanya tentang kepergian Koeman, menjelang pertandingan Belanda di UEFA Nations League melawan Polandia dan Italia pekan ini, Depay mengatakan, "Saya tidak melihatnya sebagai pengabaian. Ia meninggalkan sesuatu di sini, kami harus mengambil itu dan melanjutkannya. Kita akan lihat siapa yang menjadi pelatih tim nasional berikutnya. Sebagai sebuah tim, kami harus mengambil tanggung jawab." Tangkasnya. Dayot Upamecano, Manchester United. Banyak yang tidak menyangka RB Leipzig akan menembus semifinal Liga Champions, tetapi benar adanya pencapaian tersebut tidak lepas dari tangan dingin sang manajer, yaitu Julian Nagelsmann, dan peran pemain yang menyita perhatian publik belakangan ini, yaitu Dayot Upamecano. Pertahanan yang kokoh dan permainan yang apik ditunjukkan pemain berusia 21 tahun tersebut. Faktor inilah yang membuat Manchester United sangat ingin mendaratkan di Old Trafford. Ole Gunnar tertarik menjadikannya tandem Harry Maguire musim depan. McLaren menyebut gaya permainan Van de Beek mirip Frank Lampard. Donny van de Beek akan mengancam posisi Paul Pogba di Manchester United. Demikian menurut pendapat Steve McLaren. Van de Beek akan segera bergabung ke Old Trafford dari Ajax dengan nilai transfer 40 juta euro. Dengan gelandang berusia 23 tahun itu, kabarnya akan berkomitmen 5 tahun dengan The Red Devils. Van de Beek, yang juga dikaitkan dengan Real Madrid dan Barcelona, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkembangannya bersama United. Van de Beek menjelma sebagai salah satu pemain muda paling bertalenta di Eropa dalam beberapa tahun terakhir di Johan Cruyff Arena. Bruno Fernandes dan Pogba mengisi peran aktif yang utama di dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer pada musim 2019-2020 dengan Fred, Nemanja Matic, dan Scott McTominay sebagai gelandang bertahan. Kedatangan Van de Beek diyakini McLaren akan membuat Solskjaer untuk mengubah komposisi skuadnya sehingga posisi Pogba menjadi terancam. McLaren, mantan asisten manajer United, membandingkan gaya permainan Van de Beek dengan ujar McLaren kepada Talksport. Tapi mungkin karena inkonsistensi Pogba dan Ole menginginkan lebih banyak konsisten di sana, Ole memberi tantangan untuk Pogba. Saat ini tidak ada yang menantang Pogba di posisi itu, dan Van de Beek akan menantang dia dan menantang Fernandes. Thiago Alcantara, Liverpool. Setelah sukses membawa Bayern Munchen meraih triple winner pada musim ini, Ya baik football rumor transfer untuk klub Eropa minggu ini. Saya Bung Abdul pamit undur diri. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. See you.